Sekali lagi selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, saudara-saudara, kita akan lanjut materi kita tadi malam. Garis-garis besar yang torang so belajar tadi malam antara lain, torang so melihat bagian-bagian Alkitab, ayat-ayat Alkitab yang bicara tentang keesaan Allah. Allah itu satu, Allah itu esa. Orang Kristen tidak percaya banyak Allah. Orang Kristen tidak percaya pada politeisme. Orang Kristen itu percaya satu Allah. Tapi pada sisi yang lain kita juga tadi malam sudah melihat ada teks-teks Alkitab yang bicara tentang kejamakan di dalam diri Allah. Lalu kita juga sudah bicara tentang ada ayat-ayat yang seolah-olah memberi gambaran yang membedakan, seolah-olah memberi gambaran ada satu Allah yang dibedakan dari Allah yang lain. Tapi sekaligus orang juga solia secara singkat karena banyak sekali ayat sebenarnya, tapi orang mengutip beberapa ayat saja tentang bahwa tiga pribadi ini, yaitu Bapa, Yesus Kristus atau Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Nah, sekarang kita lanjut. Sampai tadi malam terang so belajar Bapa adalah Allah, Yesus Kristus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Sekarang orang langsung loncat di poin 3 Romawi, di materi yang sudah ada di saudara-saudara. Tadi malam sekali lagi orang belajar tentang teks Alkitab, dan malam ini orang akan melihat sedikit tentang perjalanan gereja dalam hal merumuskan doktrin atau ajaran tentang Trinitas atau Allah Tritunggal ini. Pertama, saudara perhatikan di materi itu, poin pertama sesudah 3 Romawi, bagaimana perjalanan gereja di abad-abad pertama sampai kemudian gereja merumuskan doktrin Allah Tritunggal. Jadi, sebelum lanjut orang memang tegaskan, memang istilah Tritunggal itu atau Trinitas itu tidak ada di dalam Alkitab. Lalu bagaimana itu sampai muncul? Nah, pertama, di dalam perjalanan sejarah gereja juga ternyata muncul ajaran-ajaran yang menyimpang. Muncul ajaran-ajaran yang menyimpang. Sekali lagi di dalam sabar ya. Sebelum doktrin Tritunggal ini dirumuskan, secara resmi, jadi satu kali lagi kita tegaskan, memang istilah Tritunggal atau Trinitas memang tidak ada di Alkitab. Jadi bagaimana dia kok muncul? Nah, satu kali lagi, sebelum doktrin Tritunggal ini dirumuskan secara resmi, memang sudah muncul beberapa ajaran yang salah. Jadi ada ajaran-ajaran yang salah membaca Alkitab, salah mengerti Alkitab, dan kemudian salah merumuskan, salah mengerti. Ajaran-ajaran ini, ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran sesat itu, mereka berusaha menjelaskan Allah, tetapi sebenarnya ketika diperiksa ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, antara lain
di dalam sejarah sekitar tahun 215 sampai 220 Masehi muncul satu ajaran yang kemudian dikenal dengan istilah modalisme atau sabellianisme. Nanti saudara cari di Google lebih rinci boleh. Tapi secara singkat, ajaran ini dipopulerkan atau dikemukakan atau dipelopori oleh seorang yang bernama Sabellius. Nah, dari kata Sabellius ini muncul istilah sabellianisme. Dia ajaran dikenal dengan istilah modalisme. Nah, apa itu? Nah, ajaran ini mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan 3 pribadi yang berbeda. Maksudnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebenarnya hanya mode atau peran dari satu pribadi Allah. Jadi sebenarnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu cuma mode yang berbeda, tapi sebenarnya itu satu pribadi, mode. Dari situ muncul kata modalisme, dari kata mode. Nah, saya contoh. Misalnya, DP contoh sederhana begini. Misalnya saya, Hamil Asud. Kalau di rumah, saya sebagai papa. Waktu di jalan, saya menyetir, disebut apa? Sopir. Waktu datang di gereja naik mimbar, kita jadi pengkhotbah. Jadi papa di rumah, sopir di jalan, pengkhotbah di gereja. Tapi sebenarnya tuh papa, sopir, pengkhotbah, sebenarnya itu cuma satu pribadi, tapi muncul di dalam mode yang berbeda. Nah, mode-mode yang berbeda. Jadi mereka mengatakan begini. Dulu di perjanjian lama, Allah itu datang sebagai Bapa. Dia menyatakan diri sebagai Bapa. Lalu di perjanjian baru, Bapa ini dia datang lagi sebagai dalam mode yang baru, sebagai Yesus Kristus atau anak. Jadi ketika dia datang sebagai anak, keberadaan Bapa, zaman Bapa berhenti ada. Sekarang zamannya anak. Modenya dulu sebagai Bapa, sekarang modenya sebagai anak. Lalu sesudah Yesus naik ke sorga, itu jadi berubah lagi. Sekarang dia datang sebagai dalam mode Roh Kudus. Waktu dia datang sebagai Roh Kudus, keberadaan Bapa Anak berhenti ada. Zaman Bapa, zaman ada, Anak sudah selesai. Sekarang dia datang sebagai Roh Kudus. Jadi sebenarnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebenarnya cuma satu pribadi, tapi dia datang dengan mode-mode yang berbeda. Mode Bapa, mode Anak, mode Roh Kudus. Nah, dari situ muncul istilah modalisme. Allah datang dengan mode yang berbeda. Nah, ini soal macet. Tapi oke. Jadi, itu secara sederhana yang disebut modalisme. Orang yang mempopulerkan ini dia nama apa tadi? Sabellius. Nah, kemudian juga modalisme ini dikenal juga dengan istilah sabellianisme. Nah, apakah ajaran ini benar? Tidak. Ajaran ini kemudian ditolak oleh gereja. Kenapa? Karena Alkitab menunjukkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tadi malam orang bicara, ternyata Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, misalnya yang orang periksa tadi malam, bisa saling bicara, saling mengasihi,
saling mengutus. Kalau dia cuma satu pribadi, bagaimana ayat-ayat yang orang bahas tadi malam? Saling bicara, saling mengasihi, saling mengutus. Bahkan pernah muncul secara bersamaan. Antara lain, waktu pembaptisan Yesus. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, lalu Roh Kudus turun seperti apa? Burung merpati. Lalu di sorga terdengarlah suara dari sorga, suara Bapa. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Dan banyak contoh ayat yang orang periksa tadi malam. Jadi ajaran modelisme atau sabelianisme ini dianggap ajaran sesat, tidak sesuai dengan Alkitab, dan karena itu ditolak. Nah sekarang sebenarnya dia muncul. Sampai sekarang juga banyak yang menganggap seperti modalisme. Banyak. Saudara dengar, misalnya orang-orang yang punya pemahaman begitu terlihat misalnya kalau orang mau berkat. Saudara dengar orang perumusan berkat, misalnya. Terimalah berkat Tuhan. Saudara pernah dengar gak ini? Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus, memberkati engkau. Atau baptisan. Kalau orang baptis, orang bilang begini. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus. Itu modalisme pemahaman. Orang anggap Bapa, Anak, dan Roh Kudus, so dia tuh Yesus. Dan itu salah, tidak benar secara Alkitabiah. Jadi orang anggap sebenarnya Allah itu cuma punya satu pribadi, satu hakikat, satu pribadi. Sementara orang lihat tadi malam, itu bertentangan dengan Alkitab. Nah, kelompok kedua sesudah sabelianisme atau modalisme ini, kira-kira tahun 318 Masehi muncul lagi satu ajaran yang kemudian dikenal dengan Arianisme. Orang yang mempopulerkan ini dia bernama Arius. Nah, ini orang lagi belajar, ini ada orang. Jadi orang yang mempopulerkan ini dia bernama Arius. Mengganggu konsentrasi. Maaf ya yang buat telepon kita belum mau angka, termasuk teman-teman Pelsus, kita sementara mengajar di katekisasi. Ini bapak telepon, mungkin juga ada informasi tapi harap maklum kita sementara mengajar dan ini HP dipakai juga untuk mengajar teman-teman di media sosial. Sekaligus ini orang pakai untuk menyimpan ini sebagai dokumen supaya kalau ada yang tidak hadir juga orang boleh ikuti atau boleh dengarkan lagi DP rekaman, kan begitu. Supaya kita sudah mau ulang-ulang. Termasuk yang tidak hadir waktu lalu, saya berharap saudara lihat ulang tuh video, lalu nanti kita mau kasih tugas yang tidak hadir. Supaya saudara jangan ketinggalan. Karena kalau saudara misalnya pernah 2 kali tidak hadir, setiap hadir 1,5 jam orang pakai, maka perlu waktu 3 jam untuk mengulang 2 kali pertemuan itu, bukan? Itu tidak gampang mau atur materi. Satu kali lagi, setelah modalisme tadi muncul, ada juga yang dikenal dengan Arianisme. Ini ajaran Arius. Apa yang diajarkan? Dia bilang begini. Yesus itu bukan Allah sejati. Wah, menarik ini. Yesus adalah makhluk ciptaan yang paling tinggi. Tetapi dia tetap ciptaan. Jadi dia tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah sejati. Dia punya kuasa ilahi. Tapi dia sebenarnya tetap adalah ciptaan. Meskipun dia adalah ciptaan yang pertama. Jadi Bapa menciptakan yang pertama kali diciptakan adalah Yesus Kristus. Nah sampai sekarang sebenarnya tuh ajaran ini misalnya saksi-saksi Yehova. Jadi dorang itu ajaran sesat. Dalam hal membicarakan tentang doktrin Tritunggal. Saksi Yehova itu ajaran sesat. Karena orang tidak mengakui Yesus sebagai Allah.
Orang anggap Yesus itu sebenarnya adalah ciptaan pertama atau semacam ciptaan tertinggi, ciptaan termulia, tapi tetap ciptaan. Namanya ciptaan, tetap ciptaan. Sementara Alkitab bilang Yesus tidak dicipta. Yesus dilahirkan. Malah orang so periksa beberapa ayat tadi malam bilang Yesus adalah pencipta. Ya, sekali lagi kenapa ajaran ini ditolak? Karena Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sejati. Jika Yesus bukan Allah, maka ia tidak bisa menjadi juru selamat yang sempurna. Jadi Arminianisme ini, Arianisme ini menolak keilahian sejati sehingga merusak inti Injil. Nah, itu antara lain. Dan dua cara pandang ini sebenarnya sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Saudara harus berhati-hati. Jadi ini ajaran sesat. Ini ajaran yang sudah dikutuk di dalam sejarah gereja. Tapi tetap dia muncul dengan dengan nama baru, dengan ungkapan-ungkapan baru. Tapi sebenarnya itu sudah dikutuk dalam sejarah. Yang kedua, sebagai reaksi dari berbagai ajaran sesat yang muncul ini, muncullah. Ya, satu kali lagi, karena munculnya ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran bidat, maka gereja mula-mula merasa tidak boleh diam ini. Orang mesti bereaksi. Orang mesti memberi tanggapan. Dan karena itu gereja merasa perlu untuk memberikan rumusan yang benar tentang apa yang diterangkan oleh Alkitab. Karena dua kelompok tadi paling kurang sama-sama mereka juga membaca Alkitab, tapi mengertinya dengan cara berbeda dan kemudian menghasilkan ajaran-ajaran yang berbeda. Maka gereja melihat ini tidak bisa, orang harus bereaksi. Nah, karena itu satu kali lagi kita bilang gereja mengambil sikap. Dasarnya antara lain yang terang sobas tadi malam. Gereja melihat di Alkitab memang ada ayat-ayat yang menegaskan tentang Allah itu satu, Allah itu esa, keesaan Allah. Tapi juga ada ayat-ayat yang menunjukkan, yang terang sobas tadi malam, ada semacam kejamakan di dalam diri Allah. Yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, untuk menjaga kebenaran Alkitab secara utuh, gereja kemudian merumuskan doktrin Tritunggal. Nah, Tritunggal secara kita terangkan secara sederhana. Jadi, berdasarkan pembacaan terhadap Alkitab dan reaksi terhadap ajaran-ajaran sesat, maka kemudian gereja merumuskan doktrin Tritunggal. Secara sederhana Tritunggal dari dua suku kata. Tri artinya berapa? Kalau tri berapa? Tri artinya 3. Tunggal artinya 1. Jadi 3-1. Apa itu? Apa yang 3, apa yang 1? Yang 3 adalah pribadinya. Yang tunggal adalah esensinya, substansinya, hakikatnya. Jadi Allah itu, gereja bilang, Allah itu adalah satu hakikat, satu esensi. Esensinya Allah, hakikatnya Allah, tapi memiliki 3 pribadi yang berbeda. Kita tidak percaya 3 Allah, hanya ada satu Allah. Tapi satu Allah, Allah yang satu itu memiliki 3 pribadi. Nah, ini memang unik karena melampaui akal. Kalau orang manusia, satu hakikat, satu pribadi. Orang pe hakikat, orang pe esensi manusia. Dia pe hakikat Allah. Di bawahnya orang ada hakikat yang lebih rendah dari manusia. Apa? Misalnya binatang, tumbuh-tumbuhan. Itu hakikat. Tapi orang pe hakikat
satu torang pe keadaan, satu hakikat, satu esensi, satu substansi, yaitu manusia. Tapi torang cuma punya satu pribadi. Tapi Allah itu unik. Allah itu satu hakikat, satu esensi, satu substansi, tapi punya 3 pribadi. Kenapa begitu? Ya karena dia Allah. Nah ini sesuatu yang memang banyak orang bilang ndak masuk akal. Bukan ndak masuk akal. Ini ndak masuk akal dalam pengertian tidak bisa diterima oleh akal karena memang melampaui akal. Jadi tidak bisa diterima oleh akal bukan karena salah, tapi yang benar adalah tidak bisa diterima oleh akal karena ini melampaui akal. Ini sesuatu yang di luar atau melampaui akal. Jadi ada hal-hal yang masuk akal, ada yang nyandak masuk akal, ada yang melampaui akal. Nah, Allah Tritunggal itu bukan nyandak masuk akal, tapi dia melampaui akal. Jadi Tritunggal, tri artinya 3, ini menunjuk pada pribadinya, tunggal menunjuk pada esensinya, hakikatnya, substansinya. Jadi Bapa itu tidak sama dengan anak, Bapa itu tidak sama dengan Roh Kudus. Anak itu tidak sama dengan Bapa, anak itu tidak sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu berbeda dengan Bapa, Roh Kudus itu berbeda dengan anak. Tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang Esa. Susah mengerti? Ya memang susah. Dia adalah pencipta, orang adalah ciptaan. Dia unlimited, orang terbatas. Dia suci, orang sudah tercemar oleh dosa. Kak, perhatikan tiga hal tadi. Dia tidak terbatas. Dia pencipta, kita ciptaan. Dia tidak terbatas, kita terbatas. Dia suci, kita sudah tercemar oleh dosa. Maka kalau orang tidak terlalu mengerti atau belum tuntas mengerti, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dan orang akan terus belajar. Termasuk minta, Tuhan kasih pengertian. Minta. Supaya Tuhan membukakan. Saya juga belum mengerti seluruhnya. Dan menurut kita justru wajar. Kalau orang so mengerti seluruhnya, saudara bandingkan. Ada orang, misalnya untuk mau kuliah, ada teman ditanya, jadi aku kuliah di mana? Dia bilang, di fakultas ini. Kita bilang ambil jurusan apa? Oh, ada ambil komputer. Jadi so ujian, sudah. Jadi sarjana sekarang gelar apa? Dia bilang sarjana komputer. Jadi kita bilang Ngana sekarang segala sesuatu tentang komputer Ngana tahu. Dia bilang, oh nyanda komang. Saya bilang Ngana sarjana komputer, berapa lama ada kuliah? Dia bilang 4 tahun. Jadi yang Ngana tahu apa yang secara spesifik? Nyandak tentang segala sesuatu menyangkut komputer. Enggak. Dia cuma bilang kita sebenarnya udah belajar cuma tentang bagaimana bikin program. Oh begitu. Bayangkan dia hanya untuk menjadi programmer, dia perlu 4 tahun. Itu pun kita bilang, jadi Ngana yakin enggak? Ngana jadi programmer sekarang so pro. Dia bilang belum sih pendeta. Bayangkan dia kuliah 4 tahun, dia enggak juga belajar segala sesuatu tentang komputer meskipun dia gelar sarjana komputer. Dia juga belajar cuma satu yang spesifik. Dan itu pun dia bilang dengan jujur, kita juga enggak mengerti seluruhnya, masih terus belajar. So 4 tahun. Nah ini orang mau belajar tentang Allah, kok mau cari gampang. Sudah paham maksud saya? Orang mau belajar tentang Allah yang adalah pencipta, yang tidak terbatas, yang suci dan sempurna. Mana boleh orang meminta, bikin kok lebih sederhana, kalau boleh 5 menit langsung mengerti. Cerita mati itu. Gitu? Sudah mengerti tapi maksud? Entah?
Itu adalah perjuangan seumur hidup. Jadi jangan kira setelah 2 kali orang tatap muka saudara langsung mengerti. Enggak. Justru ketika saudara belum mengerti, belajar lagi. Belajar lagi, belajar lagi. Termasuk materi ini, dengarkan berulang-ulang. Jadi 1 kali lagi Tritunggal berarti secara sederhana Allah yang benar itu adalah satu hakikat, 3 pribadi. Satu esensi, 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus. Allah Anak bukan Allah Bapa, bukan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus bukan Bapa, bukan Anak. Tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah Tritunggal yang Esa. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Ketiganya adalah sehakikat, sederajat. Yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain. Sama-sama kekal, sama-sama setara. Jadi 1 kali lagi, yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain tidak lebih rendah dari yang lain, sama-sama setara, sehakikat, sama-sama kekal. Belum mengerti juga, enggak apa-apa. Jadi dengan kata lain, doktrin ini sebenarnya bukan teori manusia, tapi adalah upaya gereja untuk merumuskan dalam bahasa sederhana apa yang diajarkan oleh Alkitab. Nah, sampai sini orang boleh simpulkan sementara. Salah satu kesimpulan penting dari materi yang orang belajar tadi malam sampai ini, samakah Allah yang disembah oleh agama Kristen dan agama-agama yang lain? Jawabannya tidak sama. Tidak sama. Jadi tidak usah bilang sama. Orang pe Allah dan orang pe Allah sama. Itu salah. Allah yang disembah orang Kristen adalah Allah Tritunggal yang Esa. Itu beda dengan Allah yang disembah oleh agama-agama lain. Meskipun mereka menyebut istilah yang sama. Sama istilah bukan berarti sama tuh pengertian. Bukan berarti sama tuh konsep. Jadi jangan bilang Allah yang disembah agama Kristen dengan agama-agama lain itu sama. Berbeda. Dan tidak usah paksa baking sama. Memang berbeda. Dan saudara tidak usah malu, apalagi takut, apalagi minder dengan perbedaan itu. Tidak apa-apa. Torang pe Allah dengan pe Allah memang beda. Ya silahkan, kalau kamu tidak mau percaya torang pe Allah, ya silahkan kamu sembah kamu pe Allah itu. Tapi torang akan tetap menyembah Allah Tritunggal yang Esa. Yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Beda dengan pe Allah, tidak apa-apa. Tidak usah minder, tidak usah malu, apalagi takut. Memang itu yang diajarkan oleh Alkitab. Kenapa orang mesti berusaha cari-cari titik bersamaan? Tidak apa-apa. Memang orang berbeda. Memang Allah yang disembah orang Kristen itu Allah yang sejati dan Allah yang berbeda dari yang disembah oleh agama-agama lain. Nah, bagaimana upaya-upaya gereja merumuskan ini? Muncullah yang disebut konsili. Konsili itu dia bahasa kira-kira kalau pakai bahasa sekarang sidang sinode. Nah, dulu kan gereja baru 1 di seluruh dunia, belum sama dengan sekarang. Nah, jadi dia istilah konsili. Konsili ini semacam apa kita bilang tadi? Sidang sinode. Nah, jadi sidang sinode ini atau konsili ini antara lain dia tujuan besar adalah merumuskan ajaran-ajaran yang benar, karena ada ajaran-ajaran yang salah, yang beredar, yang merusak, yang mempengaruhi umat Tuhan pada waktu itu. Nah, antara lain konsili-konsili yang penting di dalam kaitan dengan merumuskan doktrin Allah Tritunggal ini, pertama konsili Nisea. Ini terjadi tahun 325 Masehi. Konsili ini diadakan oleh Kaisar Konstantinus di kota Nisea. Sekarang Iznik atau Turki. Nah, apa tujuan utama konsili ini? Tujuan utamanya adalah menjawab ajaran Arianisme. Ajaran Arianisme tadi, apa dia bilang? Dia bilang apa? Yesus itu bukan Allah. Yesus itu adalah ciptaan tertinggi.
Tapi ya biarpun tertinggi namanya ciptaan tetap ciptaan. Jadi sidang sinode ini memberi tanggapan. Keputusan penting dari konsili Nisea ini apa? Keputusan pentingnya Yesus Kristus dinyatakan sebagai sehakikat dengan Bapa. Jadi bukan gereja yang menyatakan, gereja hanya merumuskan apa yang telah diajarkan secara terang benderang oleh Alkitab. Tapi ini menjadi penting. Yesus Kristus itu, jadi gereja memutuskan mengatakan ajaran Arianisme ini sesat, salah, bidat, dan terkutuk. Karena Arius bilang Yesus Kristus itu ciptaan. Tapi gereja merumuskan bahwa yang benar secara doktrinal Yesus Kristus itu sehakikat dengan Bapa. Atau dia bahasa Latin homoousios to patri, sehakikat dengan Bapa. Artinya Yesus Kristus memiliki hakikat yang sama dengan Bapa. Ia bukan ciptaan. Dari konsili ini lahirlah pengakuan iman atau credo Nisea. Yang satu kali lagi menegaskan bahwa Allah, bahwa anak yaitu Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Nah, itu tahun berapa tadi? 325. Tahun 387 Masehi muncul lagi satu sidang sinode, satu konsili, yaitu yang dikenal dengan istilah konsili atau sidang sinode Konstantinopel yang pertama. Nah, konsili ini untuk apa? Ini konsili yang menanggapi dan menyempurnakan credo Nisea yang sudah dirumuskan tadi, dilengkapi lagi. Jadi konsili ini melengkapi dan menyempurnakan credo Nisea. Kalau di credo di konsili Nisea tadi kan memutuskan bahwa Yesus Kristus itu atau anak itu sehakikat dengan Bapa. Nah, tujuan konsili ini yang di Konstantinopel tujuannya menegaskan bahwa Roh Kudus juga adalah pribadi ilahi. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru. Gereja hanya merumuskan dalam bahasa teknis apa yang sebenarnya terang benderang di Alkitab. Keputusan pentingnya apa? Keputusan penting dari konsili Konstantinopel I adalah Roh Kudus adalah Tuhan dan pemberi hidup. Kedua, Roh Kudus disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Anak. Dengan demikian, gereja menegaskan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu Allah yang sama. Oke, itu sepintas tentang orang perlu tahu tentang bagaimana gereja di abad-abad awal perjalanan sejarah gereja memberi tanggapan terhadap teks-teks Alkitab, termasuk memberi tanggapan terhadap ajaran-ajaran sesat. Masih bersangkut paut dengan yang tadi. Nah, sampai sekarang sebenarnya masih muncul berbagai upaya. Jadi sampai sekarang ya, sampai hari ini, bahkan mungkin sampai kapan, selalu saja muncul upaya-upaya yang mencoba menjelaskan tentang Tritunggal dengan memberikan contoh-contoh. Jadi dorang berusaha untuk supaya kata mau bikin lebih sederhana ini doktrin Tritunggal, maka dorang berusaha pakai contoh, pakai ilustrasi, pakai analogi. Nah, padahal ketika diuji dengan Alkitab, justru upaya-upaya itu, upaya-upaya yang salah, menyesatkan. Tapi selalu muncul sampai sekarang. Nah, contoh-contoh itu apa antara lain? Ada yang bilang begini, oh gampang mau jelaskan Tritunggal itu gampang. Misalnya begini, misalnya air. Air rumus kimia apa?
H2O. Nah, H2O waktu dia cair, dia perumus kimia H2O. Tapi kalau misalnya dia dibekukan jadi es, dia perumus kimia berubah enggak? Berubah. Ya enggak? Saudara yang belajar, ada yang IPA di sini. IPA. Di IPA itu toh. Setelah dia dibekukan, dia perumus kimia enggak berubah. Dia tetap H2O. Atau waktu dia dipanaskan, dia menguap. Dia uap itu waktu dia menguap jadi uap, dia perumus kimia juga tidak berubah, tetap H2O, hidrogen dioksida. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang tadi, apa? DP nama yang pertama tadi yang terang kritik, modalisme. Jadi dia bilang Allah menjelaskan Allah Tritunggal itu gampang. Sebenarnya ini juga bentuk lain, bentuk baru dari modalisme. Orang bilang sebenarnya begitu tuh Allah, sama dengan tuh H2O. Dia bisa dalam wujud air, tetap dia perumus kimia H2O. Dia waktu jadi es, dia perumus kimia H2O. Dia waktu jadi uap, dia perumus kimia juga tetap H2O. Begitu juga Allah. Ya waktu dia jadi Bapa di perjanjian lama, waktu dia jadi anak di perjanjian baru, waktu dia jadi Roh Kudus di perjanjian, di zaman gereja, sebenarnya Zodiakwa itu cuma satu pribadi, tapi muncul dengan 3 cara berada. Dia muncul dengan mode-mode yang berbeda. Nah, ini ajaran yang salah. Jadi kalau ada orang berusaha mau backing sederhana dengan menggunakan ilustrasi H2O, saudara bilang itu salah. Itu tidak benar, itu modalisme. Tapi dia bentuk baru, hanya menggunakan contoh yang berbeda saja. Ada juga yang bilang, oh gampang tuh Allah Tritunggal mau terangkan, itu sebenarnya sama dengan telur. Telur itu ada kulitnya, ada putihnya, ada kuningnya. Bagian-bagian telur itu masing-masing membentuk menjadi telur. Tapi kan itu juga sama dengan yang tadi kan. Nah ini sebenarnya juga tidak menggambarkan setiap pribadi. Kulit telur itu kan bukan telur. Ya toh? Disebut telur kalau dia menyatu ketiganya. Nah ini satu kali lagi tidak menggambarkan bahwa setiap pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sepenuhnya Allah. Ini juga ajaran salah, ini contoh salah. Karena itu sebenarnya tidak perlu mencari analogi. Kenapa? Memang Allah itu unik. Tidak ada yang benar-benar bisa dibandingkan dengan dia. Tidak usah paksa. Mau cari contoh, mau cari ilustrasi, mau cari analogi, tidak usah. Kalau orang tanya, boleh tidak kasih contoh? Tidak ada. Karena apa? Karena dia unik. Karena dia istimewa. Karena dia satu-satunya. Tidak usah paksa mau cari contoh. Tidak usah paksa mau cari analogi. Tidak usah. Lalu, poin berikut. Perhatikan di situ. Ini tinggal penegasan sih. Kesalahan yang harus dihindari. Dalam memahami Tritunggal, ada 3 kesalahan besar yang harus dihindari. Pertama, triteisme. Maksudnya, percaya bahwa ada 3 Allah yang terpisah. Orang yang tidak percaya itu. Orang yang tidak percaya 3 Allah. Orang percaya satu Allah. Tapi memiliki 3 pribadi. Yang kedua tadi modalisme. Percaya bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Tapi memiliki 3 peran yang berbeda. Sama dengan kita kata. Di rumah jadi papa. Di jalan jadi sopir. Di gereja jadi pengkhotbah. Itu salah. Arianisme. Orang ini penegasan-penegasan. Percaya bahwa Yesus dan Roh Kudus itu adalah ciptaan. Roh Kudus, Yesus adalah ciptaan dan Roh Kudus itu hanya semacam the power of God. Itu salah. Jadi Yesus dan Roh Kudus bukan Allah sejati. Nah, jadi sebagai orang-orang percaya, saudara dipanggil untuk tetap setia pada ajaran Alkitab. Satu Allah 3 pribadi, sehakikat dan setara dalam kemuliaan. Nah,
Poin berikut, poin kelima Romawi, siapa Tritunggal ini penting bagi orang kehidupan kekristenan. Tadi malam orang bilang, kita ada singgung seolah-olah orang ketika belajar doktrin Allah Tritunggal, ada yang bilang, apa sih manfaatnya? Apa sih pentingnya? Juga tidak ada kepentingan membicarakan ini. Nah, apakah benar? Nah, membicarakan tentang doktrin Tritunggal ini tetap penting bagi kekristenan, bagi kehidupan Kristen. Antara lain apa? Antara lain, ini penting untuk penyembahan yang benar. Kita memahami apa yang kita percayai. Jadi orang yang tidak percaya Allah yang samar-samar. Orang mengerti apa yang orang percayai. Orang mengenal Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah Tritunggal yang esa, yakni Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita juga menyembah Bapa sebagai sumber segala sesuatu, Anak sebagai juru selamat, dan Roh Kudus sebagai penolong. Tapi bukan berarti Anak atau Yesus bukan sumber segala sesuatu. Hanya ketika memberikan penekanan secara khusus pada keunikan masing-masing pribadi. Misalnya Allah Bapa disebut sumber segala sesuatu. Yesus Kristus penekanannya pada juru selamat. Dan Roh Kudus sebagai penolong. Bukan berarti Bapa dan Anak tidak menolong. Ya enggak. Sama-sama menjadi sumber segala sesuatu. Sama-sama mengerjakan keselamatan. Sama-sama memimpin dan menolong. Nah, untuk keselamatan, ketika bicara tentang keselamatan, ada penekanan yang bisa diberikan pada tiga pribadi. Allah Bapa merencanakan keselamatan. Memilih siapa yang diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Yesus Kristus menggenapi keselamatan. Dan Roh Kudus menerapkan keselamatan. Atau kita bikin lebih sederhana. Jadi dari kekal, bukan berarti ketika kita bilang, Allah Bapa yang merencanakan keselamatan, memilih siapa yang akan diselamatkan dari kekekalan. Allah Anak yang menggenapi keselamatan. Lalu Allah Roh Kudus yang mengerjakan atau menerapkan keselamatan. Bukan berarti satu kali lagi sama yang tadi. Bukan berarti waktu merencanakan keselamatan di dalam kekekalan, hanya Bapa, lalu Anak dan Roh Kudus tidak ikut terlibat. Bukan berarti waktu mengerjakan keselamatan, menggenapi keselamatan, bukan berarti Bapa dan Roh Kudus tidak terlibat. Yesus sendiri saja. Bukan. Sama-sama tapi ada penekanan masing-masing. Jadi kalau boleh backing lebih sederhana begini. Allah Bapa merencanakan keselamatan. Lalu Yesus Kristus menggenapi apa yang direncanakan. Lalu Roh Kudus mengerjakan. Bagaimana dia beda? Yesus Kristus yang genapi, tapi Roh Kudus yang kerjakan. Maksudnya begini, setelah Yesus menggenapi rencana keselamatan itu, maka Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap orang. Dia menginsafkan orang tentang dosanya, tentang ketidakmampuannya untuk menyelamatkan, tentang kebutuhannya akan seorang juru selamat. Dan Roh Kudus itulah yang memimpin orang datang kepada Kristus, mengakui dosa-dosanya, dan menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang bekerja Roh Kudus. Jadi itu yang kira-kira secara sederhana, Allah Bapa merencanakan keselamatan, Anak menggenapi keselamatan Yesus Kristus, dan Roh Kudus mengerjakan atau menerapkan keselamatan. Atau saudara boleh bantu baca, nak? Misalnya Efesus 1 ayat 4. Sudah lama kok ini kan. Terang semua kelar. Mungkin tidak sampai jam 9 terang kelar ini. Coba Efesus 1 ayat 4. Ini pakai ini. Yo. Efesus 1 ayat 4. Bawa di sana. Coba cari Efesus 1 ayat 4.
Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Oke, jadi Allah Bapa yang merencanakan keselamatan, Dia memilih yang diselamatkan sebelum dunia dijadikan. Lalu Anak atau Yesus Kristus menggenapi keselamatan. Banyak ayatnya, tapi contoh Yohanes 19 ayat 30 di belakang. Yohanes 19 ayat 30. Di belakang. Oke tuh. Sudah. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30, coba baca. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Oke. Apa yang direncanakan oleh Allah Bapa digenapi, dituntaskan setuntas-tuntasnya oleh Yesus Kristus. Pribadi kedua Allah Tritunggal. Lalu Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Coba baca. Di Titus 3:5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang dikerjakan oleh apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus menerapkan keselamatan. Nah, yang berikut mempelajari doktrin Allah Tritunggal ini selain tadi penting untuk penyembahan, penting untuk memahami keselamatan, juga ini penting untuk hidup sehari-hari. Misalnya dalam doa, kita berdoa kepada Bapa melalui Anak oleh kuasa Roh Kudus. Jadi Yesus Kristus kasih DP contoh doa di Matius pasal 6. Waktu murid-murid Yesus tanya, "Guru, bagaimana kami berdoa?" Yesus bilang, "Berdoalah demikian." Itu yang terang kenal dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Berdoa kepada Bapa. Tapi, saudara, setiap kali saudara selesai berdoa, harus mengucapkan di dalam nama Yesus. Kenapa? Jadi itu secara sederhana begini. Hanya Yesuslah yang menjadi satu-satunya pengantara. Yesuslah yang akan memberi persetujuan. Apakah torang berdoa mau sampai di sorga atau nyanda? Termasuk nama itu yang akan menerobos kuasa-kuasa yang menghalangi torang doa-doa. Jadi selalu setiap kali berdoa akhir dengan dalam nama Yesus. Yesus adalah satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Lalu di dalam hal persekutuan kasih, doktrin Tritunggal juga menjadi penting. Kenapa? Sebagaimana Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai 3 pribadi yang berbeda tapi saling mengasihi, maka kita harus mencerminkan relasi kasih. Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbeda. Ini menjadi penting di dalam hal membangun relasi kasih. Perbedaan itu tidak dipersoalkan.
dalam perbedaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus tetap menjaga relasi kasih. Maka ini penting bagi orang. Orang-orang yang sulit membangun relasi kasih dengan orang lain. Itu antara lain adalah cerminan dia tidak mengerti, dia tidak mengenal Allah yang benar. Orang yang belajar Allah Tritunggal adalah orang yang akan merefleksikan hidupnya seperti apa yang digambarkan dalam relasi Allah Tritunggal. Termasuk menghargai itu perbedaan. Orang berbeda. Perbedaan kadang-kadang menjadi pemicu konflik. Iri dengan apa yang ada apa orang, merendahkan orang, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbeda. Tapi boleh membangun relasi kasih. Nah, jadi kalau orang bilang, kayaknya tidak ada guna ini belajar doktrin Allah Tritunggal. Oh, hanya karena dia tidak mengerti, hanya karena dia belum belajar, justru waktu dia belum belajar. Atau justru karena dia belajar yang salah. Berikut, dalam hal ketundukan, sebagaimana Allah Anak yaitu Yesus Kristus tunduk kepada Bapa dalam misi penyelamatan, maka ini juga menolong orang. Memang Bapa, Anak, dan Roh Kudus sehakikat, setara, sederajat, sama-sama kekal, sama-sama sempurna. Tapi ada saat di mana Yesus menunjukkan ketundukan kepada Bapa dalam misi penyelamatan misalnya. Yang direncanakan dari kekal, direncanakan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus memilih untuk menundukkan. Ayat yang paling jelas tentang ini misalnya orang baca di Filipi pasal 2. Coba saudara baca Filipi 2. Filipi 2. Mulai ayat 5. Mulai Jo ayat 5 baca. Filipi 2 mulai ayat 5 sampai ayat 11. Coba lihat yang belum baca tadi. Satu orang coba baca. Filipi berapa? 2 ayat 5 sampai 11. Coba baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun Tunggu, pelan-pelan. Hendaklah kamu, jadi ini Rasul Paulus kasih nasihat ke orang-orang Filipi. Hendaklah kamu jemaat, apa kata? Dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus itu apa? Bagaimana? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Terus. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, dia adalah Allah. Jadi memang karena di Filipi itu babakala itu orang, satu merasa lebih penting dari yang lain, satu merasa dia yang harus lebih diutamakan, bukan orang lain. Maka Paulus kasih nasihat, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus itu apa? Nah, itu ayat 6. Dia, Yesus Kristus itu walaupun dalam rupa Allah. Dia dalam rupa Allah. Tetapi tidak menganggap apa kata? Kesetaraan dengan Allah. Coba lihat itu istilah-istilah muncul. Dia dalam rupa Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi dia tidak lebih rendah.
kesetaraan dengan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berkutuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Coba lihat itu, underline. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi rela mengosongkan diri. Dalam bahasa Yunani ini disebut kenosis, mengosongkan diri. Maksudnya apa? Mengosongkan diri. DP arti paling sederhana, melepaskan, menanggalkan hak keilahian, hak untuk dipuji, disembah, ditinggikan, dimuliakan. Tapi dia rela lepaskan semua itu. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, mengalami penderitaan dalam ketaatan kepada Bapa sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Maka Paulus mau nasihat pada orang, kamu belajar dari Kristus. Jadi orang-orang yang belajar doktrin Tritunggal juga akan berdampak pada bagaimana membangun ketundukan. Tunduk bukan tanda kelemahan, tapi itu cerminan dari pengertian kita tentang doktrin ini. Tunduk pada pemimpin, tunduk pada orang tua, tunduk pada guru, tunduk pada pelayan-pelayan Tuhan. Seperti Kristus. Oke, terang simpulkan. Jadi Allah yang diajarkan Alkitab memang berbeda. Nyandak sama dengan yang diajarkan agama lain. Itu sampai kesimpulan satu ya. Jadi saudara ndak usah minder, ndak usah memaksakan diri untuk bilang sama. Allah Tritunggal memang misteri yang besar. Kita tidak mungkin memahami sepenuhnya. Ndak apa-apa kalau orang belum mengerti. Belajar lagi, terus belajar, berdoa, minta Tuhan kasih pengertian. Jangan berhenti belajar. Saya pun belum berhenti belajar. Masih terus mempelajari firman Tuhan, belajar dari teolog-teolog besar, dari buku-buku yang penting. Meskipun ini memang misteri yang besar, kita tidak mungkin memahami sepenuhnya, tapi paling kurang orang belajar di Alkitab dengan jelas mengajarkan Allah itu satu. Orang yang tidak percaya banyak Allah. Tapi Allah itu, Allah yang satu itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah Allah sejati. Kita tidak percaya satu Allah. Kita tidak percaya tiga Allah. Kita percaya satu Allah memiliki tiga pribadi yang berbeda. Jadi tiga pribadi, satu hakikat. Pribadi-pribadinya beda, tapi hakikatnya satu dan sama. Sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk mengenal Allah yang benar. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh. Kita juga menyembah Dia dengan benar. Kita juga dipanggil untuk hidup bagi kemuliaannya. Dan yang terakhir, kita dipanggil untuk memberitakan Dia kepada semua orang. Saudara lihat tadi malam dan ini hari, kita terus supaya sampaikan termasuk pakai ini Facebook. Nanti juga dibagi di YouTube supaya orang juga dengar. Banyak orang di luar sana yang belum Kristen salah mengerti karena mereka juga mungkin tidak pernah mendengarkan penjelasan-penjelasan. Sekalipun penjelasan sederhana seperti 2 malam ini terang belajar. Mengenal Allah Tritunggal bukan sekedar supaya orang tambah-tambah teori, bukan. Tapi ini juga satu kali lagi supaya kita semakin dalam mengenal Dia
dengan benar. Nah, saya kira itu aja dulu. Ini memang materi sangat sederhana, memang diusahakan supaya sederhana sekali. Boleh saudara-saudara mengerti. Sampai jumpa hari Kamis. Hari Kamis nanti kita lihat apakah orang masih akan memberi pendalaman-pendalaman terhadap doktrin Allah Tritunggal, atau karena waktu bicara doktrin keselamatan ada satu poin yang penting yang orang belum tuntaskan, belum dibahas. Secara khusus poin tentang apakah keselamatan itu bisa hilang. Jadi apakah keselamatan itu bisa hilang? Apakah keselamatan itu bisa dibatalkan? Alkitab bilang orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus pasti selamat. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika kemudian dia berbalik arah, menjadi tidak beriman kepada Yesus Kristus? Apa DP istilahnya? Kalau mengingkari iman kepada Kristus, DP istilah apa? Murtad? Ya, dia murtad. Bagaimana kalau dia murtad? Dia kehilangan keselamatan enggak? Nah, nanti orang jawab hari Kamis. Nanti mau lihat mana yang akan lebih penting. Apakah masih bicara tentang Tritunggal dulu, atau orang tambah penekanan tentang doktrin keselamatan. Karena orang bahas itu, tapi poin itu menjadi penting. Apakah keselamatan bisa hilang? Nanti orang bahas hari Kamis. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.